Abu iqamatus sofi min tamamis sholah. Bab mengenai mendirikan saf sebagai kesempurnaan dari sholat. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abdul Razak qala akhbarana Muhammad an Hammam an Abi Hurairah anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sayyidina Nabi sallallahu bersabda innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Wala takhtalifu, maka janganlah engkau semua berselisih alaihi terhadap imam. Jangan mendahului. Faidha roka'a, apabila ruku itu imam, paraka'u, maka rukulah kalian semua. Waidha qola, dan apabila berkata imam itu sami Allah liman hamidah, berkata sami Allah liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Rabbana lakal hamd, dari bangkit ruku. Waidha sajadah, dan apabila sujud itu imam, fasjudu, maka kalian sujudlah. Waidha sholat, dan apabila sholat itu imam jalisan sambil duduk, fasoldu, maka sholatlah kalian semua julusan juga sambil duduk, ajma'una semuanya. Waqimus sofa, dan dirikanlah saf itu dengan benar gitu bisolati dalam salat. Inna iqamatus sofi, semuanya mendirikan saf secara benar min husnis sholati, termasuk dari kebaikan sholat. Hadis kedua, haddasan Abdul Walid, haddasan Syubah an Qatadah an Anas dari Anas an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, luruskanlah, rapatkanlah sufu pakum sop-sop kalian. Fa inna taswiyatas sufi, karena semuanya merapatkan, meluruskan sop itu min iqamat sholat, termasuk dari mendirikan sop. Nah, dua hadis pertama ini terkait dengan persoalan rapat dan meluruskan saf. Nah, disebutkan di sini waqimus sufu, tegakkanlah sufu. Nah, pengertian tegakkan di sini tentu sekaligus juga di sini merapatkan dan meluruskan pengertiannya. Karena nanti di hadis yang lainnya Nabi berucap dengan kata Rasul, di situ pengertiannya itu jangan sampai ada celah di antara saf-saf itu. Itu pengertiannya, walaupun kita tidak gampang menerapkannya, itu mempraktekannya. Termasuk dari min husnis sholati, dari kebaikan sholat. Artinya min tamamis sholat, dari kesempurnaan sholat berjamaah. Ini terjemahan Imam Bukhari. Dan juga yang dimaksud min husnis sholati, dari kebaikan sholat itu bil husni huna, termasuk kebaikan dalam pengertian keelokan itu sholat. Sempurnalah sholat itu jika didirikan secara berjamaah dengan saf yang sempurna, lurus, rapat, tidak bercelah. Itu termasuk yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, kemudian ada pendapat disebutkan di sini, pendapat Ibnu Hazm. Ini dari, kalau tidak salah, dari madhab Maliki, Ibnu Hazm. Iqamatus sholat itu ala wujub taswiyatis sufufi, yaitu dengan cara meluruskan dan merapatkan saf-saf. Di anna iqamatus sholati wajibatun, karena sungguhnya menyempurnakan, menegakkan sholat itu adalah wajib. Wa kullu syai'in minal wajibi wajibun. Setiap sesuatu yang asalnya wajib, maka itu wajib juga hukumnya. Wa yakhfa ma bihi, dan tidak ada keraguan di dalamnya itu. Kemudian disebutkan juga di sini, la li'anna husna syai'i, karena kebaikan sesuatu itu ziyadatun ala tamamihi, sebagai tambahan terhadap kebaikan dari atau kesempurnaan dari pelaksanaan sholat. Jadi dari Ibnu Hazm termasuk wajib untuk meluruskan dan merapatkan saf itu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sesuai dengan bunyi hadis di atas. Min iqamatis sholat, termasuk dari menegakkan sholat. Kemudian hadis berikutnya, babu ismi man lam yutimmas sufa. Bab mengenai berdosanya orang yang tidak menyempurnakan saf, tidak menyempurnakan saf-saf.
Haddatsana Mu'ad bin Asid qala akhbarana Al-Fadl bin Musa qala akhbarana Sayyidu Abdul Ta'i an Bashir bin Yasar al-Ansari an Anas dari Anas bin Malik. Annahu sungguhnya Anas qadima telah tiba al-Madinah tadi kota Madinah. Fakila maka diucapkan lahu kepada Anas, ma'an karta, apakah engkau mengingkari minna dari kami semua mundu yaumin sejak hari ini? Ahidda yang telah membuat perjanjian engkau Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Wala berkata Anas, ma'an kartu, aku tidaklah mengingkari syai'an sesuatu pun, illa annakum kecuali sebenarnya kalian itu, la tuqimuna, tidak menegakkan kalian semua itu as-suhufah terhadap sof-sof. Jadi sebagaimana pertama barangkali orang-orang Madinah juga belum terbiasa melakukan sholat sehingga pada saat mendirikan sholat itu belum bisa lurus dan rapat ya, belum baik. Nah, yang dilakukan saat itu adalah itu saja tuh persoalan waktu sholat. Kok kenapa belum bisa lurus, belum bisa rapat? Yang disoal oleh Sayyidina Anas bin Malik di sini. Ma'ankartu syai'an illa annakum la tuqimuna as-sufufa. Tidaklah aku mengingkari terhadap kalian semua kecuali kalian itu masih belum bisa menegakkan sop-sop, belum bisa lurus dan rapat sopnya itu. Orang Madinah. Qad yaqa'u ala tarki sunnati fala yadullu dzalika ala husul ismi. Maka itu sama saja kalian meninggalkan sunnah, maka tidak, walaupun demikian tidak menghasilkan dosa. Artinya memang itu keutamaan. Meluruskan dan merapatkan saf itu menurut pendapat di sini, kalau di atas kan Ibnu Hazm itu wajib. Kalau di sini itu hanya sunnah saja. Nah, yang berbeda di antara para ulama. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Nah, di ayat Al-Qur'an disebutkan, hendaklah khawatir orang-orang yang menyalahi perintah dari Nabi. Artinya apa yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah sunnah yang harus diikuti. Maka Allah di sini mengingatkan, hati-hatilah orang-orang yang menyalahi perintah Nabi. Man khalafa syai'an minal hali allati kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam ayyasiba ma yadullu alaihi al-wa'id. Nah, pendapat lain mengatakan siapa orang yang menyalahi sunnah Nabi dari apa yang telah Nabi ajarkan, maka bisa berdosa. Ayyasima, dia berdosa. Di antara para ulama beda-beda pendapat, memang bergantung kepada keadaan yang menjadi dalil saat itu. Pengetahuan para sahabat juga beda-beda. Fa'ala hadza tastajib al-mukhalafa at-ta'sim. Maka itu kita harus menyelisihi keberdosaan kita itu. Artinya jangan sampai menyelisihi sunnah Nabi. Yang dimaksud dalam penjelasan di sini. Kemudian menurut Ibnu Battal di sini disebutkan, inna taswiyatas sufufi lima kanat minas sunanil mandu. Menurut Ibnu Battal disebutkan sesungguhnya melurus dan merapatkan saf itu adalah termasuk sunnah-sunnah yang dianjurkan. Tetapi ala anna tarikaha yastahiqud damma. Orang yang meninggalkannya itu berhak memperoleh celaan. Artinya tidak baik juga meninggalkan sunnah Nabi tersebut. Harus selalu lurus dan rapat safnya. Walaupun di antara para ulama beda-beda pendapat, ada yang menyatakan wajib itu saf itu dilurus dan rapat, tetapi juga ada yang menyatakan sunnah. Termasuk Ibnu Battal tadi, beliau menyatakan sunnah. Tetapi apa yang telah dicontohkan Nabi adalah sesuatu yang harus diikuti sebaiknya, karena orang yang meninggalkannya tercela. Kemudian babu izakil mankibi bil mankib. Bab mengenai merapatkan atau beradu gitu. Itu ini gigir kita itu dengan gigir yang lain pada saat disam. Demikian juga pertemuan antara kodam bil kodam, antara telapak kaki dengan telapak kaki isofi dalam saf. Haddatsana
Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair an Humaid an Anasin anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, aqimu tegakkanlah oleh kalian semua sufu pakum sop-sop kalian. Fa ini karena sesungguhnya aku ini arokum melihat kalian min wara'i dhahri dari belakang punggungku. Wa kana dan ada ahaduna salah seorang di antara kalian, di antara kita itu yuziku merapatkan, artinya menempelkan mankibahu, ini bahunya itu biman kibi sahibi terhadap bahu temannya. Wa qadamahu dan telapak kaki bi qadamihi dengan telapak kaki. Jadi begitu dalam sop yang diajarkan oleh Nabi dan juga dipraktikkan para sahabat, ini jelas hadis-hadis sahih. Bukan kaki dan kaki saja yang harus rapat, tapi juga dari atas, dari bahu sampai ke kaki. Itu yang diajarkan oleh Nabi di hadis Imam Bukhari, hadis sahih, dan harus diamalkan kalau selama kita masih bisa. Makanya sabnya itu jangan bercelah. Usahakan kalau bisa, walaupun tidak gampang sekali lagi. Ini mempraktekkan dalam sehari-hari pada saat sholat wajib itu tidak gampang. Karena belum tentu semua orang ikut sholat itu mengerti. Oh, kita mengerti juga, yang tahu juga, kadang cuek saja. Padahal kata di atas tadi ada wajib dan juga menyatakan sunnah. Tetapi walaupun sunnah tetap tercela orang yang meninggalkannya. Jadi ketentuannya begitu, rapat ini bahu kita dengan yang lainnya di sebelah sampai ke telapak kakinya. Jangan hanya kakinya, kadang-kadang kan suka ada yang kakinya aja terus tempel-tempel, sedangkan bahunya tidak. Nah, ajaran dari Nabi mesti dari atas sampai bawah. Al-murad bidzalika al-mubalaghah fi ta'dil as-safi wa saddi khallalihi. Yang dimaksud dengan hadis di atas itu adalah betapa besarnya atau mubalaghah itu sangat kencang gitu untuk meluruskan saf dan menutup celah-celah. Jangan sampai bercelah. Bagaimana supaya tidak bercelah? Harus rapat dari atas sampai ke bawah. Waqad warada al-amru bisa diholil sopi. Telah datang perintah dari Nabi untuk menutupi celah-celah yang ada di sop. Wa targhibu fihi fi hadisi kasiratin ajma'uha hadis Ibnu Umar. Anjuran untuk menutup celah dan merapatkan sop itu demikian terdapat dalam hadis-hadis yang demikian banyak yang telah mengumpulkan hadis Ibnu Umar. Menurut riwayat Imam Abu Daud seperti begini kata Nabi, Anna Rasulullah SAW qala bersabda Rasul, aqimus sufufa, rapatkanlah, tegakkanlah sop-sop, wahadu dan tempelkanlah baina manakib antar bahu-bahu, wasaddul khalala dan tutuplah celah-celah itu, belatadru dan jangan biarkan rujati syaitani celah-celah itu untuk syaitan-syaitan. Waman wasola, siapa orang yang menutupi, yang menyambungkan sopan itu sop, wasolahu Allah, maka Allah menyambungkan orang itu. Waman qata'a, siapa orang yang memutuskan sopan sop, qata'ahu Allah, maka Allah memutuskannya juga. Dalam hadis yang lain yang pernah disampaikan juga, siapa yang tidak merapatkan atau tidak mengindahkan sop itu menjadi cermin Allah juga tidak menyeragamkan hati-hati jamaah itu tersebut. Beda-beda pendiriannya, sulit untuk kompak gitu kira-kira. Dan kita bisa lihat di masyarakat, bisa jadi orang yang melaksanakan sholatnya tidak serapat yang dianjurkan Nabi itu, begitulah dalam kesehariannya juga sulit untuk bersama-sama. Tapi orang yang baik dalam sholatnya, insya Allah itu bisa menimbulkan peradaban kaum muslimin yang hebat. Seperti zaman-zaman dahulu, di
Imam Muhammad Al-Fatih meruntuhkan Konstantinopel itu karena pasukannya demikian kompak pada saat sholat itu. Demikian juga Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bisa mengalahkan Yerusalem, merebut Yerusalem itu dengan pasukan yang kompak pada saat melakukan sholat. Dan peradaban Islam yang lainnya juga begitu. Itu diawali dari masjid. Maka masjid itu harus menjadi tempat pertama peradaban Islam. Dengan cara sholat yang benar. Dengan sop-sop yang lurus dan rapat. Itu adalah kelihatannya tidak berpengaruh besar kehidupan di masyarakat. Jadi kita belum seperti itu umumnya di masyarakat Indonesia itu. Sehingga keadaan umat Islamnya tertinggal terus kelihatannya. Sulit kompak gitu kan. Gampang diadu domba, pecah belah antara satu kelompok dan kelompok lain. Karena bisa jadi sholatnya belum beres. Apalagi kemarin dijarang-jarang gitu, makin rusak. Kemudian babu komal rajul an yasari imami hawalah. Bab mengenai apabila seseorang berdiri di sebelah kiri imam dan imam harus memindahkannya seperti di video tadi. Sebutkan hadasan Qutaibah bin Sa'id, qala hadasana, kemudian diterima hadis ini dari Ibnu Abbas. Olah berkata Ibnu Abbas, "Sholaitu saya telah sholat ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam Zata lailatin pada satu malam, maka aku berdiri an yasari di sebelah kiri Nabi. Akhoda maka memindahkan Rasulullah SAW biroksi dengan memegang kepalaku. Nah, kalau di video tadi kan tangannya yang dipindahkan. Kalau Nabi kepalanya digeserkan oleh Nabi, mewaroi dari belakangku pajalani anyamin, akhirnya aku berada di sebelah kanan Nabi. Fasolah maka sholatlah Nabi warokodah, kemudian tidur kembali setelah salat malam. Wajah ahul muadzinu, kemudian pada saat subuh datanglah muadzin Bilal. Maka berdiri Nabi wasolah dan sholat Nabi malam tawadhu dan tidak wudu lagi. Di sini disebutkan atau bab di sini adalah memindahkan seorang makmum yang berdiri sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu boleh bergerak. Tapi seperti tadi dikatakan, pergerakannya itu harus diatur jangan sampai berturut-turut. Karena dalam mazhab Syafi'i kan bergerak 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Sehingga pada saat kita pindahnya juga, pindahlah secara tidak berturut-turut. Gitu. Melangkah, berhenti dulu, kemudian melangkah lagi, berhenti dulu, melangkah lagi. Nah itu tidak apa-apa. Sah. Nah, kemudian di sini, kalau nanti ada makmum berikutnya, maka harus mundur makmum itu atau imamnya yang maju. Yang jelas keduanya harus berada di belakang imam. Nah, demikian juga di sini, setelah sholat malam, Nabi itu tidur kembali. Jadi boleh-boleh saja. Kalau bangunnya pukul 2, kita sholat dari pukul sampai pukul 3 kita tidur lagi. Sampai menjelang subuh. Nah, di sini menjelang subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diundang seperti biasa. Dikasih tahu Bilal. Dengan adzan Bilal, kemudian Nabi berdiri dan sholat tanpa wudhu lagi. Nah, kita tahu tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan kedua mataku saja yang tidur, tapi hatiku tidak tidur. Beda memang tidur Nabi dengan tidur kita. Yang menjadikan sholat atau wudhu itu batal adalah karena tidur. Tidurnya yang sampai kita telentang, tidak duduk. Kalau tidurnya duduk, tidak batal juga sebetulnya. Karena apa? Pada saat tidur itu kan kesadaran kita itu hilang. Nah, pada saat kesadaran hilang itu dikhawatirkan mengeluarkan angin, mengeluarkan kentut misalnya. Itu yang dikhawatirkan yang menyebabkan batal. Kalau tidurnya sendiri tidak membatalkan. Yang dikhawatirkan itu adalah saat tidur kita tidak sadar sehingga mengeluarkan angin. Nah, dalam hal ini Nabi SAW beliau sendiri bilang bahwa pada saat beliau tidur itu memang kedua mata saya atau kedua mata Nabi itu yang tertidur, tapi hati beliau tetap hidup. Dalam arti bisa mengontrol keadaan kelihatannya beliau.
Jadi bagi kita pada saat tidur ya bablas, tidak ingat apa-apa. Sehingga dikhawatirkan bisa mengeluarkan angin alias membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya sambil duduk, itu dubur itu dihalangi, gitu, nah itu tidak membatalkan. Itu sudah pernah dibahas di bab sebelumnya. Kemudian di sini babul mar'ati wahdah takum sofan. Bab mengenai bagaimana kalau perempuan membentuk saf itu sendirian, bolehkah? Sebutkan di sini hadasan Abdullah bin Muhammad, qala hadasan Sufyan an Ishaq an Anas bin Malik, qala berkata Anas, itu telah salat aku, anak yaitu aku, wa yatimun dan seorang yatim, di baitina di rumah kami, khalfan Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ummi dan ibuku yaitu Ummu Sulaim, khalfana berada di belakang kami semua. Nah, ini aturan sop salat. Di sini disebutkan sop itu Nabi SAW ada di tengah, artinya ya berdiri sebagai imam. Dan Anas dan seorang yatim berdiri di belakang Nabi. Artinya mengapit Nabi persis di tengah-tengah. Kemudian nanti yang perempuan itu tidak disapa laki-laki, tetapi di belakang sendiri di sini Sulaim. Itu tidak masalah. Sehingga inilah yang menjadi sebab bahwa kalau kita berjamaah yang tidak memenuhi saf itu, makmumnya itu hanya ada beberapa, berdirilah di tengah-tengah. Jangan berdiri di samping kiri atau di samping kanan. Ini hadis yang menjadi dasar bagi kita. Termasuk jamaah perempuan walaupun sendirian tidak apa-apa. Tetapi kalau lebih dari sendirian itu lebih bagus. Karena nanti ada hadis yang mengatakan jangan sampai mendirikan saf itu sendiri. Kalaupun sendirian maka yang di depan bisa diminta mundur. Itu boleh. Walaupun di kita tidak biasa sekali lagi. Tidak biasa, lebih baik sendiri saja. Karena nampaknya tidak tega atau tidak biasa bagi kita meminta supaya jamaah yang di depan itu mundur. Dan itu sah, boleh. Supaya mundur. Nah, ini yang menjadi dasar saf itu ada di tengah. Kalau meyakum as-sopa bisna ini, ya, sebaiknya sedikitnya saf itu harus 2 orang, jangan sendirian. Inna hadits tarjamah lafzu hadis akhrajahu Ibnu Abdul Bar min hadis Aisyah marfu'an. Hadis ini adalah hadis marfu sampai kepada Rasulullah dalam arti memang al-mar'atu wahdah safun. Perempuan tidak apa-apa membentuk saf sendirian saja. Kalau tidak ada temannya. Tapi kalau ada temannya harus bersama-sama. Kemudian ulama-ulama Kufah berkata, inna ahaduhuma, sesungguhnya salah seorang di antara kedua tadi itu yaqifu an yaminihi wal akhar an yasarihi. Orang itu perlu berdiri di sebelah kanan imam dan yang satunya lagi berdiri sebelah kiri. Artinya imam itu ada di tengah. Jangan ada di kiri atau di kanan. Walaupun itu tidak membatalkan sholat, boleh-boleh saja. Seperti tadi kata video tadi kan. Tidak apa-apa imam itu ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan. Itu tidak menyebabkan tidak sahnya sholat. Tetap sah. Hanya makruh. Nah, ini seperti kata ulama Kufah. Harus berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Hajjatum fi dzalika hadis Ibnu Mas'ud. Itu adalah berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Artinya sekali lagi imam itu posisinya harus di tengah. Itu yang sunnah. Walaupun kalau imam ada di sebelah kanan atau sebelah kiri itu pun tidak menyebabkan tidak sah sholat jamaah. Tetap sah, hanya makruh. Menurut video tadi. Demikian juga menurut ulama-ulama Kufah. La sholata limun faridin khalfas saffi. Nah, di sini disebutkan tidak sah sholat seseorang di belakang saf. Tapi ini mukhtasun birrijali, khusus untuk kaum laki-laki. Kaum perempuan tadi langsung dicontohkan zaman Nabi, Ummu Sulaim berdiri sendirian di belakang Nabi itu sah.
Tapi bagi kaum laki-laki itu minimal harus 2 orang, jangan sendirian. Dengan catatan tadi kalau tidak ada temannya, suruh mundur yang di depan. Tapi kalau hanya sendirian berdua saja dengan imam, itu berdirinya mesti di sebelah kanan dan dekatan dengan imam. Jangan jauhan. Menurut Ibnu Battah al-Asih di Salatul Munfarid Hafaz Sofi khilafan li Ahmad. Walaupun menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak apa-apa. Jadi memang sholat sendirian di belakang imam itu, artinya saf dua dan seterusnya, itu ada hadis yang mengatakan tidak boleh, tidak sah. Walaupun juga ada hadis yang lain tidak masalah. Kalau untuk perempuan tidak ada masalah, tapi untuk laki-laki itu ada yang menyoal tidak sah, tetapi ada yang menyalahkan sah juga, tidak apa. Apalagi kalau ada temannya datang menyusul itu boleh-boleh saja. Ya, yang bagusnya itu memang jangan sampai membuat saf itu hanya sendirian saja. Kemudian bab menjebelah kanankan di masjid ini di sebelah kanan imam. Itu yang paling bagus itu begitu. Kita berada di sebelah kanan imam. Kalau saf pertama itu sebelah kanan imam lebih baik. Tapi bukan berarti sebelah kiri tidak bagus. Artinya begini, kalau itu ada 4 orang, nah yang di sebelah kanan imam yang 2 orang itu adalah paling utama. Yang sebelah kiri utama juga seperti ini. Yang sebelah kanan lebih baik. Sebutkan di sini hadatsana Sabit bin Yazid hadatsana Asif an Syabi an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata Ibnu Abbas kuntu aku telah berdiri melakukan salat Lailatan pada satu malam usolli aku salat an yasarin Nabi dari sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam akhoda maka mengambil Nabi biadi dengan tanganku atau dengan bahuku hatta akomani sehingga mendirikan Nabi kepadaku an yamini di sebelah kanan Nabi. Waqala biyadihi dan berkata Ibnu Abbas dengan tangan Nabi miwaroi dari belakangku. Nah, ini seperti hadis di atas. Kalau seorang makmum berdiri sebelah kiri maka harus dipindahkan ke sebelah kanan oleh imam. Tapi dalam hal ini kan kalau makmumnya saling kenal kayaknya gampang. Apalagi udah tahu aturan dari ajaran Nabi ini. Tapi kalau makmumnya sama sekali orang tidak kenal dengan kita, nanti makmumnya malah melawan. Tidak mau dipindahkan. Harusnya kalau makmum itu harusnya ngikut kepada apa yang kata imam. Pak imam diminta pindah, ya pindahnya jangan pakai lisan, pakai gerakan saja disuruh pindah. Harusnya mengikuti apa kata imam. Karena imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Unna idza sallaina khabar nabi ahbabna an nakuna an yamini. Nah, kemudian begini kata para sahabat, sesungguhnya kami semua apabila kami sholat di belakang Nabi, kami lebih menyukai sebelah kanan Nabi. Jadi yang sebelah kanan imam itu lebih baik, lebih utama. Para sahabat melakukannya seperti itu. Dalam sebuah hadis marfu disebutkan dari Siti Aisyah, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufufi. Sungguhnya Allah dan para malaikat membacakan sholawat. Allah mengampuni kita dan para malaikat memintakan ampun bagi jamaah ala mayaminis sufufi kepada saf-saf yang sebelah kanan dahulu. Itu lebih utama sebetulnya. Saf sebelah kanan di depan dibanding sebelah kiri. Walaupun keutamaan di sini tidak mengurangi keutamaan saf pertama. Boleh-boleh saja sebelah kiri. Hanya lebih utama di sebelah kanan. Tetapi itu tergantung kita berasal dari sebelah pintu mana masuknya. Kalau di sebelah kiri ya biasanya ambil sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ambil sebelah kanan. Tapi tidak apa-apa juga masuk ke sebelah kiri berada di sebelah kanan atau sebaliknya. Bagaimana keadaan jika dipersilahkan. Ya, dalam hal ini saf sebelah kanan itu lebih utama. Dan itu yang disukai para sahabat. Apalagi kata hadis yang dari Siti Aisyah, Allah dan para malaikat memberikan sholawat kepada kita.
Salawat pengertian dari Allah itu mengampuni dosa, dan malaikat memintakan ampun kepada Allah kepada saf-saf yang ada di sebelah kanan. Kemudian babu makan baina imami min qamiha itu. Bagaimana kalau antara kaum, antara jamaah dengan imam itu ada penghalang, ada pagar, ada dinding. Sahkah berjamaah seperti itu? Seperti misalnya di masjid kita ini kan, ada jamaah Jumat sebelah sana, atau di luar masjid, di luar ruangan, atau ada di sebelah atas. Bolehkah berjamaah seperti itu? Nah, disebutkan di sini hadatsana Muhammad qala akhbarun Abdah an Yahya bin Sa'id al-Asadi an Amaro an Aisyah dari Siti Aisyah. Qala berkata Siti Aisyah, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau salat minal laili pada satu malam fi hujrati, di kamar beliau, wajidaru hujrati, sedangkan dinding atau penutup kamar tersebut qasirun, pendek. Jadi kelihatan Nabi dari luar sedang sholat. Faro'a, maka melihat saat itu an-nasu, orang-orang para sahabat Nabi, syahsan Nabi, terhadap bentuk atau jungkereng kalau bahasa Sunda. Syahsan Nabi, terhadap gerakan Nabi yang ada di dalam kamar yang sedang sholat. Maka berdiri juga unasun, orang-orang, isoluna, melakukan sholat, ikut berjamaah kepada Nabi, disolati dengan sholat Nabi, pas bahu, maka pada waktu subuh, haddasu, berceritalah para sahabat bidalika, perihal perilaku tadi pada waktu malamnya. Pakoma, maka berdiri lagi Nabi lailatas saniyah, pada hari kedua. Pakoma, maka berdiri juga ikut sholat mau beserta Nabi unasun, orang-orang. Sallu Nabi sholatihi, berjamaah kepada Nabi. Sunau dzalika layatani awasalasan, memperbuat hal tersebut itu para sahabat dengan Nabi, dengan cara Nabi sholat di dalam kamar, kemudian sahabat di luar, itu sekitar 2 malam atau 3 malam. Hatta idakana, sehingga apabila telah ada ba'da dari keserta itu, jalasa, duduklah Rasulullah SAW, dalam yakhruj, maka beliau tidak lagi melakukan sholat di kamarnya itu. Falamma asbaha, maka pada waktu subuh, zakaro, ceritalah dalika terhadap tersebut anda seorang orang. Faqala, maka Nabi SAW berkomentar, menyebutkan begini, ini sesungguhnya aku wasyitu, aku khawatir, aku takut, antuk taba, diwajibkan alaikum, kepada kalian semua, sholatul lail, salat malam. Jadi di sini maksudnya bab ini adalah bagaimana bolehkah berjamaah dengan imam yang ada di dinding, yang terhalang oleh dinding. Menurut hadis ini sah, tidak masalah. Termasuk di masjid kita ini, terhalang oleh dinding atau ada di atas loteng, itu sah berjamaah. Bahkan nanti disebutkan di hadis lain, terpotong oleh jalan pun tidak apa-apa. Kalau jalan itu memang dipakai untuk jalan, tetapi sebaiknya nyambung. Kemudian hal yang lain juga terkait dengan sholat, ini tahajud yang dimaksud itu, sholat malam yang dilakukan oleh Nabi. Mengapa? Karena dilakukan pada waktu malam dan dilakukan di dalam rumah, bukan di masjid. Berarti bukan sholat isya, artinya ini sholat sunnah malam. Sholat malam. Nah, para sahabat waktu itu berkumpul dan melihat Nabi sedang sholat, pada ikut, dan Nabi tidak melarang untuk melakukan berjamaah kepada beliau dengan terhalang oleh dinding, tidak apa-apa. Silahkan, tidak masalah, berjamaahnya sah, tapi yang dilakukan oleh Nabi memang tidak terus-terusan. Apa sebab? Kekhawatiran Nabi yang ini sangat kuat alasannya bagi kita juga. Tentu jangan sampai sholat malam itu diwajibkan kepada kalian. Kalau kalian terus-terusan ikut. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sehingga Nabi tidak melaksanakannya lagi. Sehingga dalam hal ini sholat malam itu adalah sunnah. Walaupun sunnah yang utama. Tahajud. Itu adalah antara imam dan dengan orang-orang atau para peserta itu ada haitun. Ada pagar, ada dinding pemisah. Itu hal yadurru dari kabil ikta. Apakah itu sah pada saat kita ikut ke makmum yang terhalang begitu? Menurut penjelasan di sini, la yadurru kama dhahaba ilahi al-Malikiyah. Itu tidak menyebabkan kemadharatan sebagaimana juga Imam Maliki menyatakannya begitu. Sah salat walaupun terhalang oleh dinding. Atau bahkan di sini
Yusolli khalfal imami au fawqa sutin yatimmu bihi la ba'sa bidzalik. Atau apabila seseorang sholat di belakang imam dan berada di atas loteng gitu, la ba'sa, itu juga tidak bermasalah, tidak apa-apa bidzalik terhadap hal tersebut. Nah, kalau kita lihat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram kan, itu di pinggir-pinggirnya itu di bawah malah. Jadi agak basement itu. Agak ke bawah itu. Imam itu di atas, jamaahnya itu di bawah. Itu tidak ada masalah, boleh baik saja. Bahkan nanti di luar halaman juga jamaah, bahkan di pasar-pasar, di jongkok-jongkok juga, kalau sholat duhur dikumandangkan atau sholat lain apapun di Masjidil Haram itu pada ikut berjamaah dari tempat masing-masing juga. Walaupun itu tetap disunahkan itu harus nyambung. Ya pada saat musim haji itu kan nyambung terus sampai ke jongkok-jongkok. Tapi kalau di luar musim haji ya tetap mereka masuk ke dalam masjid. Jadi tidak ada masalah sholat terhalang oleh dinding atau ada di atas, di loteng ataupun di bawah. Yusalluna bisolati wa huwa dahilul hujrati wa hum qarijuha. Nah, disebutkan di sini, para sahabat ikut sholat beserta Nabi SAW, padahal Nabi berada di dalam kamar, mereka berada di luar kamar. Itu tidak apa-apa. Dan Nabi tidak pernah melarang. Nabi tidak melanjutkan sholat itu hanya karena khawatir diwajibkan saja sholat. Bukan karena jamaahnya tidak boleh. Tetap dibolehkan, tidak ada masalah. Kemudian, babu sholatil laili, bab sholat malam. Hadatsana Ibrahim bin Al-Munzir qala hadatsana Ibnu Abi Fudaik qala hadatsana Abi Daib Anil Makhbari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu karena ada lahu bagi Nabi hasirun, ada tikar gitu atau lampit gitu. Yabsutuhu, beliau suka mengamparkannya, menggelarnya menjadi tikar bin hari pada siang hari, wa yahtajiruhu, dan menjadikan dinding kamar bila pada saat malam. Fasaba, maka sampai ke sana itu nasib orang-orang, wasallu, maka ikut sholat waru'ahu, di belakang Nabi. Jadi serbaguna ini, lampit itu atau dinding tikar itu. Pada siang hari dijadikan sebagai amparan, pada saat malam hari dijadikan sebagai dinding sehingga menjadi satu ruangan. Orang-orang ikut sholat kepada Nabi SAW dan keadaan seperti itu, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Kemudian hadis terakhir. Hadatsana Abdul Ala bin Hamad qala hadatsana Wuhaib qala hadatsana Musa bin Uqbah, diterima dari Zaid bin Sabit, ini sekretaris Nabi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Rasulullah SAW ittakhadha hujratan, mengambil satu kamar. Qala, bersabda, berkata ini Zaid bin Sabit ya. Hasibtu, aku mengira anna, sesungguhnya Nabi, qala, berkata itu Zaid bin Sabit, min hasirin, yaitu dari lampit tadi atau dari tikar, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fasolla, maka pada sholat pihak pada malam itu layalia, beberapa malam. Fasolla, maka sholat Nabi disolati dengan sholat Nabi itu ikut berjamaah nasib orang-orang min ashabi, daripada sahabat Nabi. Falam alima, maka pada saat mengetahui Nabi bihim, terhadap para sahabat, ja'ala, maka Nabi menjadi yang duduk, artinya tidak melakukan sholat lagi. Fakhoroja, maka keluar Nabi ilahim kepada para sahabat. Fakola, kemudian bersabda Nabi, Qad arabtu, sungguh aku telah mengetahui alladzi, kepada seseorang, ru'ayat yang aku lihat, min sani'ikum, dari perbuatan kalian semua. Wasallu, wahai salatlah kalian, ayuhan nas, wahai orang-orang, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas sholati, karena semuanya seutama-utama salat, salatul mar'i, salat seseorang fi baitihi, di rumahnya. Illal maktubata, kecuali salat fardu. Qala, berkata apan hadis Wuhaib hadatsana Musa sami'tu bin Nadir an Basar an Zaid an Nabi. Ini penjelasan Robi saja. Tapi berita utamanya itu di sini pada bulan Ramadan. Ini sholat tarawih. Kita ketahui pada zaman Nabi itu sholat tarawih memang ada dilakukan oleh Nabi
pada saat itu para sahabat juga ikut gitu, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi seperti pada saat untuk sholat malam, sholat tahajud itu, Nabi tidak terus-terusan hanya 3 malam saja. Dengan kekhawatiran sama, jangan sampai ini dipardukan sholat sunnah tarawih ini pada kalian. Nah sekalian sekarang itu, kalau kalian mau sholat, sholat saja di rumah kalian, sholat sunnah itu, tarawih itu. Sholat saja di rumah itu lebih utama. Kata Nabi, Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Karena semuanya seutama-utama sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali al-maktubah, sholat fardu. Sholatlah kalian di rumah, sholat tarawih itu. Kecuali sholat fardu. Nah, di kita tidak ada masalah, memang tetap dilakukan di masjid juga boleh sebetulnya, tidak ada masalah. Dahulu kekhawatiran Nabi adalah diwajibkan. Kalau sekarang tidak akan diwajibkan kan, karena Nabinya sudah tiada. Jadi boleh saja untuk melakukan sholat di dalam masjid, sholat tarawih. Walaupun kalau kita mau tetap di rumah, maka itu lebih baik juga, lebih afdol. Jadi ini penjelasan persoalan sholat sunnah. Kecuali kalau sholat sunnah itu tahiyatul masjid, kita memang harus di masjid. Innaman shalla bil laili ma'muman fid dhulmati kanat bi musyabatun biman shalla wara'a ilin. Sungguhnya orang yang sholat pada waktu malam sebagai makmum dalam kegelapan, tidak ada lampu, itu seolah-olah orang itu sholat di belakang makmum yang terhalang dinding. Kan pada saat malam gelap itu hanya suara imam saja yang terdengar. Maka pada saat sholat malam itu sebaiknya dibaca keras bacaannya itu. Karena ya sekarang sih tidak ada masalah, sudah lampunya terang benderang, tidak kesulitan, ada listrik. Kalau zaman dahulu mana mungkin kita bisa melihat makmum, toh tidak ada lampu. Maka pada saat sholat malam itu sebaiknya dikeraskan oleh makmum supaya terdengar oleh imam dalam keadaan gelap juga. Nah, itu saat itu orang yang sholat beserta imam dalam kegelapan itu mirip seperti orang yang terhalang dinding. Boleh saja. Yuridu anna man shalla bil laili, semuanya orang yang sholat pada waktu malam sebagai makmum fiddul mati karena kaman shalla wara'a haitin, sama bahwa orang yang jadi makmum pada malam hari terhadap orang yang sedang sholat yang jadi imam, yang tidak ada cahaya, tidak ada lampu, itu seolah-olah seperti terhalang oleh pagar, oleh dinding, sama juga. Artinya tetap sah, boleh saja. Hanya sebaiknya dikeraskan tadi. Nah, kemudian di sini kata Nabi tadi, Abdul sholati sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Seutama-utama sholat itu adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat fardu. Dohiru annahu yashmul jami'al nawafil. Semuanya ini meliputi seluruh sholat sunnah. Karena murada bil maktubah al-mafruḍah. Karena yang dimaksud dengan al-maktubah itu adalah sholat yang difardukan, yang 5 waktu. Sholat 5 waktu usahakan di masjid berjamaah. Tapi kalau sholat sunnahnya silakan di rumah. Wakada ma la yahso al-masjidah karokatail tahiyah. Kecuali seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, memang itu dilakukan di masjid. Sedangkan yang wal murad bil maktubah, yang dimaksud dengan sholat maktubah itu as-salawatul khamsu, sholat yang 5 waktu, yang sholat wajib itu usahakan di dalam masjid. Saya kira itu untuk hari ini pembahasan untuk hadis-hadis terkait persoalan sholat berjamaah.